Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Aurel dan juga rekan saya Nasya Jason akan membahas tentang jurnal yang berjudul. Selamat menyaksikan. Pada bagian introduction, penulis menjelaskan bahwa karies gigi permanen anak, khususnya pada permukaan oklusal molar pertama, masih menjadi masalah utama dalam bidang kedokteran gigi. Salah satu upaya pencegahan efektif adalah aplikasi Teeth and Fissure Sealant. Penulis menjelaskan bahwa saat ini terdapat dua kelompok besar bahan yang bisa digunakan sebagai sealant, yaitu resin-based sealant dan glass ionomer sealant. Resin-based sealant memiliki keunggulan dalam hal retensi yang lebih kuat dan tahan lama, karena ikatannya bersifat mikromekanik pada permukaan enamel. Namun kekurangannya adalah sangat sensitif terhadap kelembapan pada saat aplikasi, yang dimana artinya jika ada kontaminasi air atau saliva saat prosedur dilakukan, daya lekatnya dapat berkurang secara signifikan. Sebaliknya, glass ionomer sealant lebih toleran terhadap kelembapan dan memiliki kemampuan melepaskan ion fluoride ke jaringan-jaringan gigi di sekitarnya. Fluoride ini dapat membantu proses remineralisasi enamel dan menekan pertumbuhan bakteri kariogenik, sehingga memberikan efek perlindungan tambahan terhadap karies. Namun, kelemahannya sendiri adalah retensi bahan ini lebih rendah dibandingkan dengan resin. Penelitian ini dilakukan karena hasil studi sebelumnya mengenai efektivitas kedua bahan masih tidak konsisten. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan efek pencegahan karies dan daya tahan retensi dari resin-based dan glass ionomer sealant selama 18 bulan. Penelitian ini menggunakan randomized clinical trial dengan split mouth design, di mana desain ini dipilih karena dapat mengurangi variabilitas antar individu setiap anak yang menjadi kontrol bagi dirinya sendiri, sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih valid dan dapat dibandingkan secara langsung. Setiap anak memiliki 4 gigi molar pertama permanen, sehingga total terdapat 200 gigi yang menjadi subjek penelitian. Setiap anak dibagi ke 4 kelompok perlakuan sesuai dengan model split mouth, yaitu yang pertama adalah Grandio-Seal atau resin-based sealant, yang kedua adalah Smart-Seal dan Lock atau resin-based sealant, yang ketiga Fuji Triage atau glass ionomer sealant, dan yang terakhir Control, yaitu gigi tanpa aplikasi sealant. Dengan demikian, setiap anak menerima 3 jenis sealant yang berbeda serta gigi kontrol, sehingga variasi individu seperti kebersihan mulut, pola makan, dan kebiasaan makan gigi dapat dikontrol. Penentuan bahan sealant pada setiap gigi dilakukan secara acak menggunakan envelope randomization technique, yaitu metode pengacakan dengan amplop tertutup. Selain itu, 2 orang evaluator yang melakukan penilaian hasil klinis dibutuhkan terhadap bahan yang digunakan atau do unblind evaluator untuk mencegah bias penilaian. Semua aplikasi sealant dilakukan oleh 3 operator terlatih yang menggunakan instruksi pabrikan masing-masing. Semua prosedur dilakukan dengan isolasi yang baik menggunakan kapas gulung dan saliva ejector. Evaluasi hasil dilakukan pada 4 waktu pengamatan, yaitu baseline pada awal, 6 bulan, 12 bulan, dan 18 bulan. Penilaian dilakukan menggunakan modified Bridge kriteria yang menilai beberapa parameter klinis. Secara umum, penelitian ini memiliki kekuatan pada penggunaan desain split mouth yang dapat mengurangi variasi antar individu dan meningkatkan validitas internal penelitian. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, analisis statistik belum dijelaskan secara rinci apakah telah mempertimbangkan adanya korelasi antara gigi dalam satu anak atau intra-subject correlation. Karena setiap anak memiliki 4 gigi yang diteliti, hasil dari satu gigi dapat mempengaruhi hasil gigi lainnya. Jika hal ini tidak diperhitungkan, nilai signifikansi yang diperoleh dapat kurang akurat. Yang kedua, terjadi penurunan jumlah subjek penelitian dari 50 anak menjadi 38 anak pada akhir pengamatan 18 bulan. Namun penyebab hilangnya peserta tidak dijelaskan secara spesifik. Selain itu, karena 3 operator terlibat dalam prosedur aplikasi, hasil penelitian dapat terpengaruh oleh perbedaan keterampilan para operator. Meskipun terdapat beberapa keterbatasan tersebut, secara keseluruhan metode penelitian ini telah tersusun dengan baik dan mengikuti kaidah penelitian klinis, serta cukup kuat untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai perbandingan efektivitas kedua bahan sealant tersebut. Oke, hasil dari jurnal ini menunjukkan dari baseline yang kira-kira sama dengan P-nya 1 yang berarti tidak ada perbedaan yang signifikan. Jurnal ini menunjukkan hasil pada bulan ke-6 itu tidak terdapat perbedaan yang berarti atau bermakna gitu dalam resistensi maupun pembentukan kariesnya. Tetapi pada bulan ke-12 itu sudah mulai ada yang menonjol, yaitu sealant Grandio-Seal atau resin base yang menunjukkan retensi dan permukaan lebih baik dibandingkan yang lainnya. Tetapi masih belum signifikan karena P-nya hanya sekitar 0,05. Nah, sedangkan pada bulan ke-12 ya resin base tetap bisa dibilang paling baik dibandingkan yang lainnya dalam resistensi maupun kariesnya itu paling sedikit, jadi bisa dibilang paling baik di antara lainnya dibandingkan dengan
sekitar 43,3% dengan P-nya itu 0,01. Sedangkan pada tahun ketiga RBS-nya itu sekitar 23,3%, sedangkan GIC-nya turun menjadi 0%. P-nya itu sekitar 0,034. Pada tahun yang ke-10 RBS-nya ini turun menjadi 6,7%, sedangkan yang GIC tetap 0%. Jadi P-nya ini 0,145. Jadi menurut analisis Kaplan-Meier menunjukkan kalau resistensi RBS itu lebih baik secara statistik dengan P 0,001. Tetapi untuk pencegahan karies jangka panjang itu kira-kira mereka itu setara antara RBS dan GIC. Kami juga ada jurnal ketiga yaitu dari PubMed pada tahun 2020 dengan judul Performance of Fissure Sealants on Fully Erupted Permanent Molars. Jadi di sini pada jurnal ketiga ini subjeknya itu ada 45 anak dengan usia 8-12 tahun yang gigi molar permanennya sudah erupsi penuh, dimana pada 6 bulan itu perbedaannya itu antara GIC dan RS itu lumayan signifikan, dimana pada RS mencapai 75,56%, sedangkan yang GIC itu hanya sekitar 48,88%. Jadi di sini dari menurut jurnal ini kita dapat kalau resistensi yang resin base sealant lebih baik dalam mencegah perkembangan karies dibanding sealant kaca atau GIC. Kali ini saya akan membahas diskusi dari jurnal yang membandingkan resin base sealant atau RBS dan gas ionomer sealant atau GIS, di mana RBS ini memang lebih banyak digunakan karena tingkat retensinya yang tinggi, namun sifatnya hidrofobik akibat kandungan bis GMA sehingga sangat sensitif terhadap kelembapan dan membutuhkan isolasi yang sempurna. Sebaliknya, GIS ini lebih toleran terhadap kelembapan dan dapat berikatan secara kimia dengan permukaan gigi yang dengan lebih baik. Walau daya tahannya lebih rendah, GIS memiliki keunggulan yang penting, yaitu melepaskan fluoride yang membantu mencegah karies sekunder bahkan setelah sebagian bahan dari GIS ini telah hilang. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa retensi RBS ini memang lebih tinggi pada 3 bulan pertama, tetapi perbedaannya dengan GIS mengecil setelah 6 bulan. Penulis juga menegaskan bahwa retensi tinggi tidak selalu berarti bahwa perlindungan karies itu akan lebih baik, karena keberhasilan utama dari sealant tidak ditentukan oleh kemampuannya untuk mencegah karies sekunder. Nah, penelitian jangka panjang selama 60 bulan juga menunjukkan bahwa efek pencegahan karies GIS memang lebih besar dibandingkan RBS berkat pelepasan fluoride jangka panjangnya. Meskipun begitu, baik dari ADA maupun AAPD belum dapat menetapkan bahan yang paling unggul karena hasil penelitiannya masih sangat bervariasi. Namun secara klinis, GIS memang dinilai lebih cocok digunakan pada gigi yang baru erupsi karena lebih tahan terhadap kelembapan. Selain itu, perubahan warna marginal pada GIS ini sangat minimal dan bahkan terdapat sedikit perbaikan karies dibandingkan kelompok RBS yang lebih baik. Ya, jadi dari kesimpulan peneliti, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara RBS dan GIS dalam hal retensi, efek anti-karies, maupun perubahan warna selama 18 bulan. Namun GIS ini memiliki keunggulan dalam aplikasi yang lebih sederhana, biokompatibilitas yang tinggi, dan pelepasan fluoride yang memberi perlindungan jangka panjang. Nah, dengan demikian, kedua bahan ini memang memiliki keunggulan yang masing-masing, dan keberhasilan penggunaannya dapat bergantung pada penerapan klinis yang tepat. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih.